Ini adalah tayangan spesial hari ini karena kita kedatangan bintang tamu lagi di episode yang keberapa nih, Bro? 11 ya? Hari ini kita episode ke 10 apa 11? 10 ya? Episode 10. Hari ini kita episode 10 kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Ini adalah bintang tamu yang juga berkecimpung di dunia event, di dunia talent management, asal kota Bandung. Semua pasti udah pada tahu Bang Genta. Dan sekarang Bang Genta ini menggeluti bidang baru dan mempelopori bidang baru di agak sedikit berbeda industrinya, bukan di industri kreatif tapi ada di industri olahraga. Salam olahraga. Nih gue pakai bajunya nih, nama olahraganya adalah Ronet Indonesia. Wah, itu keren banget. Karena kebetulan bisnis unit dari JT Production sendiri ikut terlibat mensupport dari kegiatan Ronet Indonesia. Kita buat juga namanya JT Spike Ronet. Kita juga ikut melestarikan dan mempelopori olahraga. Kita harus hidup sehat, apalagi di masa pandemi hari ini. Oke, itu sedikit. Lu pakai apa Jo? Kok kinclong amat? Skincare-nya apa-apanya nih? Kalau kamera ya namanya juga owner ya, mahal lah handphonenya. Gimana bos? Masih ditanya aja bos. Oke, kita akan undang Om Genta untuk bergabung di kesempatan kita hari ini. Oke. Halo. Halo Om Genta. Wah, Ide. luar biasa ini. Gimana? Skoy. Skor ini ya kan. Iya. Sehat Om? Sehat Om? Alhamdulillah Jo. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Sekarang nih lagi masa pandemi, lagi masa kayak gini nih. Kita yang penting sehat. Sehat fisik, sehat jasmani. Sekarang itu kalau gue bilang ada 3 Om. Kesehatan, 4. Kesehatan yang harus dipikirin. Yang pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental, yang ketiga kesehatan pikiran biar nggak stres, yang terakhir kesehatan dompet. Dompetnya PPKM di lockdown. Dompetnya PPKM. Lu lagi sibuk apa Om? Halo, seperti biasa Jo, kan event lagi ya, lu tahu sendiri lah ya. Jadi ya sekarang lagi senang olahraga aja nih Jo, Ronet Jo. Olahraga Ronet. Ah, ini menarik nih, langsung digas Ronet tuh ini. Iya. Ini gua pakai juga nih Ronet Indonesia. Wih, keren itu. Itu nanti jadi sejarah itu. Oke, benar. Ah, kesibukannya di perkembangan Ronet ini apa Om? Sekarang gue tanya dulu dari awal deh. Awal mula bisa tertarik sama olahraga Ronet itu dari mana? Jadi gini, tahun 2000 gini, kita kan orang-orang kreatif ya, orang-orang event itu kan orang main di area kreatif kan. Jadi kadang-kadang kan lu juga pasti suka melakukan hal yang sama lah. Kalau mau ada membuat sebuah acara, misalnya opening show gitu kan, kadang-kadang kan kita suka cari-cari referensi di YouTube ya, supaya acara yang kita mau lakukan minimal ada sisi kreatifnya lah. Ya. Jadi ya waktu itu tuh gitu tuh Jo, misalnya gini kan ya, kan kadang-kadang kan lu kan tahu kan, gua kan suka kalau gua kan talent gua kan yang rada unik-unik kan, pelukis pasir, laserman gitu kan. Nah, pokoknya yang susah dicari ya kan itu Om Genta dan kalau yang gampang kasih aja manajemen artis yang lain. Bagi-bagi rezeki. Iya, jadi apa namanya? Waktu itu gue suka googling, bukan suka YouTube gitu, misalnya mobil yang unik di seluruh dunia gitu, rumah yang unik, motor yang unik, kan suka cari yang unik kan? Iya benar. Akhirnya carilah olahraga yang unik, aneh di seluruh dunia gitu. Banyak tuh Jo. Lu pernah dengar ada namanya handball Amerika nggak? Handball Amerika.
Pernah dengar tapi Nah, lupa gue yang kayak gimana. ya, Kita dengar itu. sekilas saja. Itu Iya, gimana? itu juga sebuah permainan yang menarik. Itu kayak ini, Jo, kayak sekos, sekos tau sekos, Ah. tapi lu mantul-mantulin ke tembok rumah orang. Oh, oke. Akhirnya akhirnya kan sih kan ada cuplikan-cuplikan kan, cuplikan-cuplikan. Akhirnya Ah. gue ketemulah si spike ball ini. Dulu tuh gue taunya itu adalah olahraga ini adalah spike ball. Hmm. Karena karena kan kesannya ya namanya spike ball. Berarti kayak kayak softball, kayak baseball, kayak basketball gitu kan. Ya, Akhirnya gue lihat itu tahun 2018 tuh, Jo. 2018 tuh. Sebelum sebelum pandemik. Oke, berarti sebelum pandemi itu lu udah sempat riset ya? Sudah sempat Karena riset. kebutuhannya untuk event gitu ya. Karena kebutuhannya gue cari-cari yang suka unik-unik. Oke, tapi itu memang tadinya buat tools event. Tadinya bukan buat tools event. Gue memang lagi pas lihat, kayaknya nih kalau misalnya ada di Indonesia, kayaknya lucu ya. Karena belum ada kan. Iya, iya. Hmm. Gitu. Jadi motivasinya dulu memang pengen membawa ke Indonesia menjadi Hmm. pelopor. Hmm. Memang motivasinya tuh menjadi pelopor itu. Karena kan suka yang Ya. unik-unik kan. Ya, lu suka out of the box lah ya. Anti Iya, mainstream supaya beda aja lah. Nah, supaya beda. terus 2018 kan kita masih sibuk lah tuh, Jo. Lu kan juga Ah, jalannya eventnya rame ya. Alhamdulillah kita juga ya kita kan ada di event owners ya. ya benar. Kita kan ada di event owners, dunia event, dunia kreatif ya. Pekerjaannya masih ya masih ada dan lumayan rapet tuh kan. Ya. Akhirnya waktu itu hanya sekedar riset aja, Jo. Hmm. Ya ketimpa sama event lah, Jo. Jadi hilang, terus dilihat lagi, hilang, dilihat lagi gitu. Ya, benar, 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 benar. Akhirnya di Desember 2020 tuh, Jo. Desember 2020 ya. Kita Eh, pandemi kapan sih, Jo? enggak dong. Oh, Maret, enggak. Maret. Maret 2020. Desember 2019 berarti, Jo. Oke, kan setahun berarti lu mempelajarinya kan dari 2018, Iya. 2019. Oke, akhir tahun ya. Ya, mau 2 tahun lah ya. Ah, Waktu itu kan rame Wuhan kan, Jo. Pertama pandemi ya, kan. iya benar. Orang nggak boleh keluar, beritanya lagi. Terus gue lihat lagi gitu. Kan kita kan nggak ada kerjaan tuh, Jo, di rumah, Jo. Iya, benar. Gue lihat lagi gitu ya. Gue ngobrol lagi sama sahabat gue. Ini kayaknya kalau misalnya olahraga ini kayaknya seru ya, lucu-lucu, ketawa-ketawa. Akhirnya gue putuskan lah beli alat itu pertama kali tuh impor. Oke. Gitu. Jadi Pertama lu kali, pertama kali waktu itu lu akhirnya bareng sama siapa tuh? Temen dari Bandung juga? ya pertama kali gue memutuskan untuk beli dulu alatnya. Gue pelajarin dulu kan. Ah, Beli impor tuh dari Amerika tuh, Jo. Impor. Nah, terus ya karena gue memang di Indonesia main. belum ada ya. Belum ada. Ya gue main lah. Gue main sama istri. Terus akhirnya Ah, gue ajak. Karena kan sudah mulai pandemiknya kan sudah mulai ada bau-bau pandemik nggak pekerjaannya di cancel semua tuh, Jo. ya benar. Ah. Nah, jadi ya gue mulailah gue ke teman-teman deket, ke sahabat-sahabat gue. Daripada kita nggak ada kerjaan, yuk kita olahraga aja gitu. Something new gitu ya. Kita olahraga sesuatu yang Betul. baru gitu sambil Iya, mempelajari gitu ya. betul. Ya masih mainnya juga masih bodoh lah, Jo. Masih ketawa-ketawa, masih ngeraba-ngeraba lah. Berarti waktu itu yang mendasari juga awal selain lu seneng yang out of the box juga memang pengen carinya juga yang fun ya, yang seru-seru ya. Yes, eh, yang seru, yang bisa apa ya, yang bisa kita banyak 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 ketawa-ketawa lah, banyak fun lah Hmm. gitu. Gitu. Nah, Ronet, jadi terus dari yang spikeball itu, Ronet itu sendiri sebenarnya apa, Bro? Permainan apa dan maksudnya apa bedanya sama spikeball itu? Nah, akhirnya setelah Ah, kan dulu awalnya gue langsung bikin sebuah komunitas namanya Cosby. Jadi oke, sebelum ada Ronet Indonesia itu ada Cosby dulu, Jo, sejarahnya. oke. Cosby itu Cosby adalah nama ini, komunitas untuk spikeball ini. iya, karena gue merasa olahraganya namanya spikeball, gue buatlah komunitas
Spikeball Indonesia. Oke. Karena gue merasa nama olahraganya Spikeball. Oke. Akhirnya setelah gue riset, akhirnya gue menemukan sebuah rules atau sebuah informasi dari Spikeball, ya, websitenya, itu bahwa Spikeball itu tidak boleh digunakan sebagai sebuah nama yang kemungkinan akan menghasilkan profit di masa depan. Oh, kenapa gitu? Karena ternyata Spikeball itu adalah merek alat. Oh. Bukan nama olahraga. Oke. Lalu disarankan di situ, jika Anda ingin membuat sebuah komunitas olahraga ini, buatlah dengan nama Roundnet. Oke. Gitu. Dan itu adalah kesepakatan dari asosiasi yang di luar negerinya gitu, dunianya. Kesepakatan dari komunitas-komunitas yang di luar. Dulu belum ada asosiasinya. Oke. Masih komunitas. Komunitas ya. Ya. Akhirnya gue, nama olahraganya bukan Spikeball gitu kan. Tapi nama olahraganya adalah Roundnet gitu. Akhirnya gue putuskan untuk gue rubah dari Cosby menjadi Roundnet Indonesia. Karena kan cita-cita gue, visi misi gue itu adalah menjadi induk olahraga Roundnet. Jadi namanya Roundnet Indonesia. Roundnet Indonesia, benar. Bukan Roundnet Bandung. Benar. Waktu itu lu berapa orang, bro? Memproklamirkan Roundnet Indonesia ini. Jadi ceritanya gini, kalau untuk memproklamirkan, awalnya sih gue sendiri ya. Lu sendiri ya? Tetapi kan di sini ada apresiasi sahabat-sahabat gue. Jadi misalnya kayak ada Tria, ada Padian, ada Arya Batori, ada Endep, ada Ito. Istilahnya teman-teman terdekat gue dulu. Lalu gue bilang begini, gue punya cita-cita pengen bikin induk olahraga Roundnet Indonesia ini menjadi seperti PSSI. Oke. Jadi teman-teman deket gue inilah yang berjumlah 7 orang. Gue bilang, gue apresiasi mereka sebagai pendirinya Roundnet Indonesia. Oke, berarti ada 7 orang ya pendirinya ya. Ya, yuk nanti gue akan tuliskan di buku sejarah bahwa Roundnet Indonesia ini dulunya diperakasai oleh ya kita bertujuh inilah gitu. Jadi kalau secara teknikal bahwa teman-teman ada totalnya itu ada sekitar 7 orang lah yang dari awal itu ayo kita gedein gitu loh. Mendapat apresiasi sebagai pendiri lah. Oke, dan dari 7 orang itu berproseslah di Kota Bandung ya berarti ya? Ya, akhirnya ya. Pertama berarti di Kota Bandung ya, bro? Yes. Pusatnya Bandung. Kota pertamanya Bandung. Kota pertamanya Bandung. Terus udah berapa nih sekarang total? Sekitar 13 kota ya. 12 atau 13 kota. Ya. Udah 13 kota yang sekarang ikut mempelopori dari olahraga Roundnet ya, keren ya. Dan ini berarti proses. Kenapa? Itu prosesnya setahun ya, berarti kurang lebih ya dari Desember ya, setahun lebih lah ya. Februari tanggal 26 2020, Jo. Februari tanggal 26 2020 ya udah setahun ya, setahun lebih ya. Setahun lebih. Gitu. Menurut lo kenapa orang harus mencoba bermain Roundnet, bro? Apa yang menarik? Oke. Ini buat teman-teman ya, teman-teman, mumpung hari ini kebetulan saya beruntung diundang oleh JT nih. Saya ingin memberitahukan jawaban dari pertanyaannya. Kenapa teman-teman cobain olahraga Roundnet? Karena nanti teman-teman yang mencoba olahraga ini, teman-teman tidak hanya merasakan manfaat kalau kita lihat berkeringat atau tentang kesehatan saja. Olahraga lain juga banyak, sepeda, sepak bola, lari, berenang juga sama-sama olahraga. Cuma kalau di Roundnet ini karena basicnya adalah olahraga rekreasi, Jo. Yes. Jadi lu akan menemukan keseruan. Ada hal-hal yang lucu ya. Ada hal-hal yang gemes gitu, Jo. Gemes ya, keselin.
bini lu udah main kan? Udah dong. Terus gimana? Kepleset mulu dia. Kena gue umpan malah kena badannya, dia nggak refleks, jadi dia yang takut malah. Padahal gue ngumpan ya, bukan nyemes. Itu kan tuh di komen ada Niko Arya, saya kecanduan olahraga ronet yang penuh dengan kardio dan have fun. Nah itu benar tuh, fun banget sih, ketawa-tawa dan ngeselinnya ya gitu. Jadi orang ngeremehin bro, awalnya tuh ngeremehin gitu. Gampang main ginian doang. Gampang, iya gitu kan, pantul gitu ya, pantul doang, begitu main wah anjir gitu kan, aja ini susah banget gitu, lemes karena bolanya kecil gitu loh, ya kan, netnya cuma segitu gitu. Itu ada teman-teman tuh dari Ronet Soreang tuh, Niko, Ronet Padalarang banyak tuh, nih Yuda. yang join nih. Cirebon kita sapa-sapa dulu deh. Cirebon. Ini dari teman-teman komunitas event owner event juga banyak nih yang gabung nih. Ada Salim Bahir, Baron, ada True Event Organizer nih Medan nih, Om Mandi. Ada DNE, WD ini nih juragan prankster Surabaya nih. Itu. Ada siapa lagi nih? Tadi ada Om itu juga, Om siapa? Om Denny, Sekjen. Om Denny. Oh Denny, itu ada Onyet tuh, ada Onyet. Ini apa? IO terkenal kota Surabaya. Ini rajanya nih, siapa yang nggak kenal nih, satu tempat, seluruh tempat karaoke se-Surabaya. lu goblok. Nanti gue undang Om, lo jadi bintang tamu gue Om, ya kan? Iya. Ya, nah sekarang kita balik nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Stay tune ya, ini seru banget pembahasannya karena ini kita baru awal-awal, baru intermezzo memperkenalkan sosok Om Genta ini yang udah lama berkecimpung di dunia event. Tiba-tiba sekarang bukan pivot ya, gue nyebutnya, justru melebarkan sayapnya di dunia olahraga nih gitu, yang jauh dari dunia event, tapi juga bisa dibilang dekat. Karena kebetulan olahraga yang dipopulerkan sama Om Genta ini adalah olahraga yang bisa dipergunakan juga untuk tools kegiatan event. Gitu. Ronet ini. Kita sekarang masih ngomongin seputar Ronet dulu. Masih ringan ya. Nanti agak dikit, lamaan dikit baru kita ngomongin pandemi nih. Seru. Kalau ngomongin pandemi ntar gue banyak komplainnya nih gue. Soalnya ini teman-teman redaksinya Ngobras ini udah banyak banget nih kasih pertanyaan. Oke. Ronet itu sudah manfaat main Ronet selain menyehatkan apa Om? Manfaatnya, gini, ada sebuah hal unik dari olahraga Ronet ini, yaitu mengajarkan kita edukasi untuk lebih berintegritas. Wah, berat nih Jo. Ini berat nih. Seru nih gue kalau udah ngomong fakta integritas nih, udah bahasannya udah ke vaksin aja bawaannya. Iya, jadi nanti teman-teman Ngobras ya, yang kebetulan nanti mau coba olahraga Ronet. Ada satu hal unik karena di sini kan Ronet tuh nggak ada wasitnya Jo. Kalau olahraga lain kan ada wasitnya ya. Iya. Ya, kalau di sini tuh wasitnya adalah diri kita sendiri yang pemain ini. Kita harus jujur ya. Ya, jadi misalnya kalau bolanya keluar, ya jujur gitu. Emang unik gitu, jujur, legowo, terus dewasa, fair play, sportivitasnya lebih sportivitas lah gitu kan. Karena tidak ada wasitnya. Iya, benar. Jadi ada sebuah rules di dunia, di buku rulesnya dunia. Itu ada tulisan adalah don't be a jerk. Jangan jadi orang yang nyebelin di Ronet gitu. Kan kalau orang main bola, misalnya Neymar kan jago Neymar. Ya. Dia kan suka ini kan ya Jo, suka apa ya Jo? Suka juggling bola gitu kan, kalau misalnya lagi pengen bikin emosi lawan kan dia suka gerak-gerak gitu kan. Iya. Nah, jadi mungkin di Ronet juga ada, cuman lebih ke lu nggak boleh jadi orang yang nyebelin. Don't be a jerk, dia bilang gitu. Nah, itu salah satu hal yang unik.
teman-teman nanti teman-teman ngobras bisa cobain olahraga ronet ini. Ini kan bisa dimainkan oleh seluruh usia, Jo. Semua usia ya, semua Ya, usia, semua kalangan, semua golongan, dan ini tuh olahraganya simple ya Om ya. Jadi maksudnya ya, portable gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi nggak cuma sekedar dari kalangan apa aja, tapi juga bisa dimainkan di tempat mana aja gitu. Seru. yes, betul. Karena tidak membutuhkan lapangan khusus seperti lapangan bola, lapangan Iya, tenis, segala benar. macam. Gua Jadi di misalnya teman, garasi aja bisa main. iyalah, gua pertama kali main itu di dalam ruang tamu, Jo. Dalam ruang tamu ya. Bisa, Bisa. Iya, benar, 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 benar. gitu. Nah, terus, Jadi, oke Om, itu sedikit informasi tadi udah tentang Ronet. Teman-teman nanti untuk lengkapnya yang penasaran bisa langsung cek aja Instagramnya Ronet Indonesia. Sama ya, YouTube-nya juga ada ya Om ya. Itu untuk dadah. mempelajari tentang Ronet Indonesia. Ah, sekarang, gue pengen nanya nih Om, kira-kira planningnya Ronet Indonesia ini sendiri ke depan, kan so far sudah 1 tahun lebih ya gitu, dan Hmm, untuk hitungan setahun tuh 13 cabang itu udah termasuk banyak tuh pergerakannya gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, kira-kira apa nih Om rencana ke depan Ronet ini untuk supaya olahraga ini makin populer dan diakui secara apa ini ya, secara legal dengan KONI misalnya gitu. Ya, Apa nih Om? Mumpung di sini ya. ada Pak Sekjen nih, ada the power of people in. The power, the power of people in, the power of orang dalam. Yoi. Nanti mungkin bisa di tag ke Kemenpora ya kan, apa apa PONI atau PB PON Papua 2021 itu. Ya, ya. Gimana, gimana? Ya sekarang kan plannya adalah memang mimpi terbesarnya itu adalah menjadikan olahraga ronet ini adalah resmi seperti Heeh, sama dengan olahraga yang sudah populer. benar. Nah, kami gitu ya, istilahnya mah di dapur lah ya, di pengurus-pengurus ini terus bekerja keras untuk bisa mewujudkan mimpi itu dengan cara terus berkomunikasi dan mencari wawasan kepada stakeholder-stakeholder olahraga yang ada di Indonesia. Yes. Contoh, kan kita kan basicnya kan bukan orang olahraga, Jo. Iya, benar. Jadi kan istilahnya mah masih meraba lah, ngerti ya? Iya, Kalau soal ngegambar panggung harus belok kanan belok kiri mah ya cincai lah ya. cincai lah ya. Tapi kan begitu lu masuk ke organisasi olahraga nasional kan harus harus mencari banyak wawasan dan ilmu dulu dan informasi. Benar, Nah, benar. jadi sampai saat hari ini juga sampai saat sekarang itu kita terus menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder yang memang berpengalaman di area ini, Jo. Benar. Contoh, kayak kemarin gua itu bukan dipanggil, bahasanya bukan dipanggil, tapi bahasanya adalah bertemu dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor. Gitu. Terus Ya, terus menarik tuh. Apa hasil pembicaraannya Om? ya Pak Junaidi ya, beliau bilang beliau akan support ini olahraga karena kebetulan Jo, Bogor itu sudah ada atlet yang menjadi juara di turnamen nasional lalu. Oke. Ya, jadi Bogor ya, makanya Bogor ya. Bogor itu Oh, dia berarti ini udah ada kompetisinya dong, Bro. Ronet ini. sudah ada. Kemarin baru Ah, beres turnamen kita. kapan itu kompetisinya? Kalau turnamen nasional Hah? Februari 2021 kemarin. Februari 2021 kemarin, tahun lalu. Iya, Tahun ini ya? iya, iya. Ini ya? Jadi Oke, oke. jadi turnamen nasional itu akan diselenggarakan salah satunya adalah di Hari Ronet Nasional. Kapan Hari Ronet Nasional? Yaitu tanggal 26 Februari. Pertama kalinya ada. Seru, 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 Itu. seru. Jadi karena pertama kali gua masukin di Indonesia itu 26 Februari, maka Hmm, gua mencanangkan 26 Februari akan menjadi Hari Ronet Nasional. Hari Ronet Nasional ya, 26 Februari ya. Iya. Nah, Karena secara itu deklarasi nasional itu udah ada kompetisinya gitu ya. ya, jadi di setiap Hari Ronet Nasional itu akan ada turnamen nasional. Benar, 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 benar. Nah, Setiap kebetulan ya. ya, jadi kebetulan yang 26 yang Hari Ronet Nasional yang pertama
kemarin di Bandung itu 7 kota datang dia turnamen nasional. Asik, asik, asik. Salah satunya ya itu Bogor. Nih, ntar lagi gabung nih. Ayo dong, lu kapan main sini? Yoi, Om ini komentari dulu nih, banyak banget nih ternyata yang komen. Ini ada banyak yang komen, ada yang tadi ini dari Medan nih. Kita sapa dulu yang Om Andi tadi. Ini dia sempat ngomong di atas tadi. Pamein Medan. Ya, tadi gue sambil scroll karena ini udah kelewatan. Coba sorry biar gue scroll. Di luar manfaat sehat, apakah Ronet juga bisa sebagai olahraga yang membangun teamwork dan sebagainya, Om? Sudah jelas, karena kan di sini wajib minimal itu kan 2, satu timnya 2, berarti kan harus ada teamwork kan? Ya benar. Oh ya, itu satu cara bermainnya gitu ya? Satu tim harus 2 orang, terus aturannya gimana, Om? Gini, kalau rules internasionalnya 2 lawan 2, Jo. Kayak bola voli pantai. Kan bola voli pantai kan 2 lawan 2. 2 lawan 2 dengan maksimal nilainya berapa? Satu setnya? Satu babaknya itu 21 set. Ya? 21 poin. 21 poin, berarti kayak bulu tangkis ya? Seperti bulu tangkis. Jadi Ronet ini memang campur-campuran olahraga yang sudah ada, lalu dimodif, dicampur-campur. Cuma paling kentalnya itu adalah bola voli pantai. Karena namanya Ronet karena mantulin ya? Karena mantulin ke net yang bulat di bawah. Ya, si bola dipantulin makanya namanya Ronet ya. Cara mainnya gitu ya. Jadi jadi gini, berarti mainnya di servisnya itu berarti biasa gitu ya. Servis. Terus habis gitu servisnya harus dipantulin ya ke netnya ya. Yes, ke bawah. Seperti trampolin. Itu jarak dari net ke tempat servis itu berapa jaraknya? Rules internasional terbaru adalah 2,1 meter. Jaraknya 2,1 meter, terus dia berarti harus tepat ya. Kalau dia nggak kena net berarti poin. Diulang, punya jatah 2 kali. Kayak tenis. Baru terus kalau belum juga pindah bola. Pindah bola langsung poin. Langsung poin, oke. Udah nih, berarti anggaplah ya kita servis terus itu berhasil mantul sekali langsung di daerah lawan tuh juga berarti 3 kali sentuhan kayak voli ya. Betul, seperti bola voli. Maksimal ya. Maksimal satu tim itu 3 kali sentuhan. Maksimal satu tim itu 3 kali sentuhan, baru dicemes dipantulin lagi ke si net. Yes, jadi kalau di bola voli bolanya dilewatin ke net. Kalau di sini dipantulkan ke bawah. Dipantulkan ke bawah. Iya, ke yang seperti trampolin itu. Iya, bener ya, memantul terus akhirnya itu sih yang bikin gemes tuh itu Om. Gue mantulin habis gitu terus ternyata temen gak ada yang bisa ngejar bolanya. Akhirnya malah waduh itu tuh. Orang bilang gampang padahal susah banget loh maininnya. Kayak tadi tuh ada komen dari siapa tadi? Bentar, ini tadi mana nih terakhirnya? Bentar, biar tim cari dulu. Sambil disapa nih ada teman-teman banyak nih dari Malang udah masuk. Iya. Semoga banyak turnamen Ronet ya. Amin. Kita doain ini unggulan pelopor dan mulai banyak sponsor yang masuk. Ini dari Ivan Alexis. Ronet itu mesin. Kalau bolanya dipukul kenceng suka menyan-menyon gitu. Wah, itu tuh menyon-menyon bener tuh. Itu. Bro, Ivan Alexis itu, lu tahu band Nine Ball kan? Nine Ball. Hingga ujung waktu. Ya, tahu dong. Bagiku semua sangat berarti. Asik. Nah, Ivan Alexis itu adalah penyanyi Nine Ball pertama. Waduh, halo Om. Salam kenal Om. Main di Ronet juga ya pasti nih. Kemarin hari Minggu juara di Bandung. Kemarin. Widih. Banting setir nih Om, banting setir. Banting setir. Soalnya bandnya lagi nggak ada panggungan. Asik. Jadi ntar mainnya bisa sambil nyanyi ya. Bisa nyanyi, ya kan. Ini banyak banget nih yang komen nih. Salam Bang, semoga banyak turnamen.
Dicatat Jo, biar nggak lupa. Wah, ini tenang aja Om, ada yang nyatet ini. Om Salim apa kabar Om? Sehat Om, harus main Ronet biar tetap sehat Om. Om Salim udah punya alat tapi mainnya kapan-kapan. Iya dong, menjaga kewarasan ya kan. Ada Om Boy 86 Production nih, Om Surabaya. Boy. Apa kabar Om? Ujian keluar ntar. Waduh, ya ntar ujian tentang ini bakal keluar nih. Main Ronet sambil kena backsound EDM asik tuh. Wah, iya nih. Keren nih, Om Boy ini kan DJ kan? Iya. Oh iya. Iya Oh kan? DJ, Om Boy itu Om DJ. Boy ini DJ. Dia biasa di Kowloon sama di apa itu? Apa itu nama klubnya itu di Surabaya itu? Oh, Ya, di DJ Liquid ya, yang di Citos tuh. Nah, gitu ya. ntar diiringin tuh main Ronetsnya sambil pakai musik tuh asik juga. Tuh, pinjemin tuh Om Salim, pinjemin Om Boy tuh alatnya tuh. Oh, alatnya pinjemin tuh. Nanti apa meja decknya bisa dibuatin ini dari produksian DNE tadi tuh. Iya, di Surabaya itu teman-teman kita tuh sebenarnya sudah banyak alatnya. Ada Onyet dari DNE, ada Mas Salim, Benar. ada Hendra Squad. Hmm. Om Hendra. Kayaknya kita seru kali Om ya. Kapan kita nge-live bareng buat kolaborasi tentang ini nih, coaching klinik Ronet nih. Iya tuh. Onyet juga udah punya alatnya, kayaknya dia memang orang nggak suka Nggak olahraga menarik. kayaknya tuh. Kalau dia yang suka ditepuk-tepuk itu yang lain, jadi nggak menarik buat dia. Dia mah nggak suka olahraga tapi senangnya joget ya. Nah, kayaknya itu olahraganya beda. Jangan pakai dancer Om Boy, nanti nggak fokus main Ronetnya. Wah ini nih, ini kalau udah geng semua kumpul rusak ini channel gua ini. Iya. Ayo bikin turnamen antar IO. Iya, nanti segera nih. Makanya ini yang lagi digodok nih. Main Ronet sambil cheerleader asik juga. Iya, asik. Jadi memang Ronet ini menarik. Kalau gue kenapa setelah gue mengamati setahun pergerakan Genta ini terus akhirnya gue tertarik untuk ikutan join gitu kan dengan apa JT Spike itu karena olahraga ini itu ada entertainmentnya gitu. Terus visinya ini kayaknya nyampe gitu sama dengan visinya JT di mana pembangunan sumber daya manusia dan milenial khususnya, silenial khususnya gitu dan olahraga ini kan fun gitu dan banyak lebih apa nge-track yang bisa engagementnya untuk dipopulerkan sama anak-anak muda harusnya gitu. Ya, Jadi ya, betul, ya. Karena visinya sama itu makanya wah kayaknya seru juga nih kalau ini olahraga dikembangin untuk jadi tools untuk mengurangi anak-anak muda bermain gadget sebenarnya itu mengurangi anak-anak sekarang lebih banyak terpola hidupnya dengan adanya apa gadget ya gitu akhirnya mereka jadi nggak sehat gitu banyak yang sakit segala macam gitu loh. Kebanyakan rebahan, Jo. Gadget itu kan Kebanyakan rebahan. Apalagi anak-anak kecil ya yang sudah sering main gadget. Itu kan tulangnya kan motoriknya kan nggak gerak, Jo. benar Coba. dan itu akhirnya membuat hidupnya nggak sehat gitu loh. Iya, Hidupnya karena nggak sehat. motoriknya tuh dari kecil udah nggak aktif gitu motoriknya. Iya, benar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anaknya masih susah dibilangin karena gara-gara main kebanyakan gadget, cobain olahraga ronet atau main spikeball. Nah, ini bisa jadi terapi, benar. Iya. Bisa jadi terapi dan treatment gitu ya, biar anak-anak itu bisa keluar dari apa ketagihan bermain gadget. Mata kan Jo dari masih muda kalau matanya udah terlalu kena apa ya radiasi itu kan bahaya Jo. Bahaya, benar-benar itu bahaya sih, gitu. Dan apa? Yuk kita gerakin bareng biar apa olahraga ini bukan cuma menjadi olahraga yang akhirnya populer secara cabang olahraga ya gitu, tapi ini juga menjadi olahraga pemersatu kalau bahasa gue, pemersatu bangsa. Yeah. Yes. Nanti kita bikin lah video 19 detiknya ya. Goblok. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya nih. Ini obrolannya agak lebih seru lagi nih. Masih nanti berkaitan dengan ke olahraga.
kira-kira pandangan lu pandemi ini gimana, Om? Wah, ini mau bicaranya dari sisi yang rada-rada beneran atau rada-rada sedikit-sedikit manis-manis nih? Dari sisi yang manis dulu dong. Dari yang manis dulu. Masih pemanasan, masih sore. Iya, ya. Ya, pandemik ini gini, segala sesuatunya kan pasti ada kurang lebihnya ya, Jo ya. Kalau kalau gua ngomongin dari sisi olahraga Ronet, Hmm. pandemik ini ada sebuah benefit juga yang didapat oleh Ronet. Karena Ya, mungkin kalau dulu tidak ada pandemik, Ronet ini nggak ada, Jo. Sibuk kita, Jo. ya sibuk event. Ya, Tapi kan, kemarin tapi kan pada akhirnya gara-gara pandemi juga membuat kita jadi susah juga bergerak untuk olahraga dan lain-lain. Nah, Ronet ini kan besar pertamanya kan di Kota Bandung kan. Yes. Nah, jadi kebetulan memang teman-teman di Kota Bandung nih gara-gara pandemik lalu PPKM dan tidak ada pekerjaan, akhirnya mencari kegiatan kumpul-kumpul. Ya, Mainlah Ronet, posting, 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 posting. Jadilah rame, benar. gitu ya. Jadi gara-gara Tapi Bang pandemik Eka ini udah sempat nyobain belum? belum pernah. Tapi Hengki Kurniawan sudah. Hengki Kurniawan udah ya? Ya, wakil Bupati Bandung Barat. Wakil Bupati Bandung Barat ya, benar. Sekarang sedang menjadi PLT Bupati karena Bupati yang kemarinnya ketangkep. Ketangkep. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi pandemiknya bahwa olahraga ini ya kalau buat gua ya dan banyak teman-teman yang sudah merasakan olahraga Ronet apa ya? Ya benefitnya banyak juga, Jo, gitu. Walaupun memang kita bermainnya banyaknya mungkin di sekitar rumah, Ya. terbatas gitu ya. Tetapi bagi gua pribadi sih pandemik ini juga memberikan manfaat untuk perkembangan Ronet di Indonesia. Karena kalau dulu kita masih sibuk, gua masih konser setiap hari Jumat di Jakarta, Rabu, Kamis gitu kan. Wah, belum tentu ada, Jo. Iya, ya. Job lu kenceng banget, Om. Ya, alhamdulillah dulu. Gue sempat dulu mikirnya gini nih. Ini Om Genta ini pelarian atau apa? Awalnya gue berpikir pelarian gitu, pelarian terus pivot ya. Awalnya gue pikir pelarian terus akhirnya jadi pivot gitu. Sampai akhirnya gue lihat di akhir tahun 2020, wah kayaknya ini serius nih gitu ngejalaninnya. Karena kan muncullah berbagai macam cabang, iya cabang-cabang kota gitu ya. Makanya Chapter, sampai chapter. akhirnya benar, dan akhirnya gue sampai diskusi sama bini gue, terus gue ngomong sama tim gitu kan, lo mau nyobain nggak? Karena kan lagi kondisi kayak gini nih, kayaknya kita ini termasuk orang-orang yang nggak sehat nih hidupnya. Gitu. Jadi kira-kira lo mau nyobain nggak? Ini olahraga yang seru nih, yang kita bisa mainin kalau kita nungguin gladi resik nggak mulai-mulai karena kelamaan setnya gitu. Ya kan? Jadi sambil nunggu GR gitu kan, terus sambil nungguin loading gitu kan. Gitu. Karena kan kebetulan sekarang main virtual kebanyakan di studio yang ukurannya gede-gede gitu kan. Wah, kayaknya seru nih gitu kan, kita bisa bisa di sini dan ya lumayan lah cari-cari keringat dikit gitu. Dan ternyata teman-teman cukup tertarik gitu, makanya akhirnya ayolah kita buat nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita cobain. Tapi memang ya karena memang juga ya kayak tadi gue bilang di awal, kesehatan itu nggak cuma fisik kan gitu, ada kesehatan dompet. Jadi kadang-kadang akhirnya mainnya nggak bisa sering-sering gitu ya, pas lagi ada waktunya kita main gitu loh. Dan apa sekalinya main ya sebisa mungkin di konten gitu kan. Kenapa? Karena kita mikirnya kita juga pengen ikut jadi bagian untuk mempopulerkan lah olahraga ini khususnya di kota Depok ya, karena kebetulan kita adanya base-nya di Depok gitu. Iya. Nah, kalau dari sisi yang ininya Om, kalau dari sisi yang negatifnya ini, pandemi ini efeknya apa aja Om? Khususnya ya satu buat bisnis utama lo gitu. Karena kebetulan sekali lagi informasi teman-teman Om Genta ini punya Bakpao Ins ya. Bakpao Ins ini adalah Bakpao Ins. itu event organizer sekaligus talent management yang ada di kota Bandung.
gitu. Jadi ikut terdampak karena adanya pandemi ini gitu. Nah, tiba-tiba muncul dengan Ronet yang solusi kayak gini. Oke, lu cut gue nih. Terus akhirnya gue memberikan solusi dengan sesuatu yang baru supaya hidup kita sehat dengan Ronet. Kira-kira negatifnya apa Om ini pandemi ini yang membuat ya kita jadi begini nih? Pandemi ini lama, Jo. Prediksi lu berapa lama Om? Prediksi gua paling lama 4 tahun lagi lah. Paling lama 4 tahun ya? Bisa. Karena sebenarnya secara hitung-hitungan data, kemarin gue juga sempat dapat info dari The Power of People In, ya kan, bahwa hitung-hitungannya vaksinasi ini bisa 3 tahun ya, baru bisa herd immunity secara nasional. Kecuali memang kita mau ya rada-rada nekat lah ya. Tapi kalau untuk kayak dulu Jo, kayak konser-konser yang di lapangan besar dengan ada 15.000 orang, 10.000 orang, gua mah pesimis dalam waktu dekat ini. Kalau gua ya, jujur, pesimis gua. Bener Om, karena gue baru selesai itu, anak gue lagi ngedesain, gue lagi mau bikin desain baju kaos baru. Tulisan depannya itu pilihan hidup hari ini itu ada 2. Diam di rumah, keluar rumah terpapar, atau diam di rumah akan lapar. Terkapar gitu. Iya, terpapar dan terkapar, atau lu keluar rumah atau lu di rumah aja ya lu lapar gitu. Jadi sekarang pilihannya itu sih, ada 2 itu gitu. Kalau lu mau keluar ya berarti lu siap-siap terpapar, kalau lu di rumah aja ya lu kelaparan. Ya, tapi kalau gue lihat sih pergerakan lu ya lu cukup menginspirasi juga sih ya. Seru lah Jo, ngelihat JT Production ini luar biasa lah. Yang muda, yang wah larinya udah kayak Ferrari. CC-nya 13.000. Gini Om, tadinya itu Ngobras ini kan sebenarnya tadinya Ngobras itu kan tadinya ngobrol Ramadan seru ya. Gitu. Memang itu adalah tadinya program yang gua buat untuk anak-anak magang dan PKL di tempat gue, supaya karena gue prediksi kemarin pas puasa itu sepi, gak ada job gitu. Ternyata alhamdulillah malah puasa kemarin gue achieve gitu, gila, job 15 event sebulan. Jadi tapi tetap gue jalanin, anak-anak tetap komit gitu kan. Wah bagus deh kan. Nah, tapi terus habis itu stop programnya karena ya gue pikir itu udah selesai lah gitu kan, pelatihan mereka untuk live streaming. Nah kenapa gue akhirnya mencoba Ngobras lagi, jalanin dengan konsep yang lebih simpel kayak gini, live IG, karena kan tadinya live IG-nya tapi di studio datang gitu kan, terus kita syuting. Karena ini, gue melihat bahwa pergerakan di pandemi ini, yang apalagi udah masuk ke track gelombang kedua ini, di kalangan dunia event, khususnya karena kita di industri event ya, kreatif, ini kayak, apa ya, kalau gue menyebutnya kayak, nggak konsisten gitu loh teman-teman ini gitu, jadi kayak nggak satu suara gitu loh. Nah ini yang pengen gue, karena kenapa akhirnya gue mikir kayaknya gue butuh nih ngobrol nih sama teman-teman yang juga mungkin yang terdampak tapi nggak berani speak up gitu ya kan, yang nggak berani ngomong, terus di luar di dunia di luar nggak cuma orang IO gitu, kayak kemarin Indo gitu kan, percussion gitu, talent, mereka juga punya hak untuk bicara yang sama gitu loh. Jadi mereka juga salah satu yang terdampak gitu. Terus dari sisi kemarin, yang baru kemarin live sama gue itu dari sisi pemerintah kan, temen gue auditor kebetulan gitu-gitu. Terus tapi dia juga punya media independen. Nah itu juga gue pengen tahu nih ala-alanya apa gitu. Nah ternyata pada saat rapat ini banyak yang tertarik gitu. Nah terus termasuk lu gitu kan, termasuk lu pas gue, mau nggak jadi ayo kita ngobrol yuk tentang Ronet nih, karena olahraga ini penting, nggak pernah dikampanyekan kan. Makanya kita kemarin sepakat waktu Bro Deddy Corbuzier posting tentang olahraga itu penting yang nggak pernah dikampanyein gitu. Kemana Kemenpora, kemana Kemenpora gitu loh ya kan. Ini kan sama kayak orang-orang pada bilang kemana Kominfo.
ya kan di saat kondisi kayak gini, simpang siur pemberitaan, banyak hoax di luar. Kemana Kominfo sebagai kementerian garda terdepan tentang komunikasi di negara kita ini? Ya kan gitu loh. Yang harusnya mereka bisa ikut berkomunikasi, mengatur jalur komunikasi gitu. Jadi nggak cuma Satgas aja yang campaign, tapi harus ada corong gitu, harus ada leader. Ya kementeriannya dong. Itu subsektornya siapa? Kementerian Komunikasi Informatika yang dia harus bisa ngomong kayak gini nih lewat udara gitu loh, buat dia bilang bahwa vaksin itu harus, misalnya gitu kan, vaksin itu wajib gitu loh, karena kita ikhtiar nih gitu loh, ya kan, gini ini kan, itu tuh harusnya Kominfo. Sama Kemenpora juga harusnya hadir dong, dengan dia bilang bahwa nggak cukup dengan multivitamin, nggak cukup dengan booster gitu kan, gitu, nggak cukup dengan apa susu beruang, nggak cukup dengan apapun itulah, lo harus olahraga gitu loh. Nah, olahraga apa? Pertanyaannya kan gitu. Sedangkan kan tempat-tempat olahraga kan banyak yang di lockdown. Ya, carilah olahraga yang simple, yang bisa dilakukan tanpa harus berkerumun atau bertemu dengan orang. Nah, gitu. Akhirnya berkolaborasi lah dengan salah satunya Ronet misalnya. Ronet kan nggak cukup, nggak butuh banyak orang. Kalau secara secara regulasi kan memang 2 lawan 2. Tapi kan sebenarnya 1 lawan 1 pun kan bisa. Gitu kan. Nah, itu jadi artinya itu bisa olahraga kecil yang fun, yang bisa kita mainkan bareng-bareng di rumah, di skup, di mikro aja gitu, yang nggak harus ketemu banyak orang gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang kenapa akhirnya gue, wah kayaknya gue harus bikin ngobras nih, gue harus ngangkat lagi nih, ngobrol asik nih, kita harus ngobrol asik di tengah pandemi ini. Kita butuh pemikiran-pemikiran hebat dari lu kayak gitu, dari teman-teman yang lain gitu, supaya teman-teman nih penonton ngobras atau follower JT Pro atau subscriber JT Pro yang di YouTube pun itu juga bisa recap gitu, bisa dengerin bener-bener informasi yang edukatif gitu, nggak cuma hoax aja gitu yang dilempar gitu. Nah terus gini, bosen gitu. Nah, sekarang gue nanya lagi nih Om sama lo. Jadi menurut lo dengan situasi pandemi yang bakalan lama kayak gini itu, kira-kira potensi untuk bikin turnamen lagi Ronet gimana Om ke depan? Oke, potensi untuk turnamen Ronet. Jadi untuk sampai saat ini memang kalau sifatnya yang turnamen nasional, ya kita juga karena regulasinya pemerintahnya juga sudah seperti itu ya Jo. Jadi memang kebanyakan sekarang komunitas-komunitas itu mereka tetap berolahraga Jo. Mereka tetap berolahraga. Cuman mungkin lebih ke bukan yang sifatnya pengumpulan massa yang banyak gitu. Sekarang kan di Indonesia ini kan sudah banyak ya yang punya alat Ronet ya. Iya. Mereka juga sudah tahu bahwa manfaatnya, olahraga Ronet itu bisa main di keluarga ya, bisa main di garasi, bisa main di ruang tamu, bukan ruang tamu lah, maksudnya di rumahnya gitu bersama keluarga. Jadi memang untuk sampai hari ini alhamdulillah yang punya alat olahraga Ronet itu sudah banyak. Oke. Ada yang masuk ke komunitas lalu berolahraga bareng, ada juga yang hanya bermain di lingkungan terdekatnya mereka. Nah, biasanya mereka tuh suka nge-DM tuh ke ke Ronet Indonesia. Cara mainnya gimana Om? Kakak gitu kan. Ini kayak gimana kayak gitu. Nah, kita selalu respon dengan cepat bahwa ini rules-nya. Kalau mau turnamen ini rules-nya. Kalau cuma pengen fun-fun aja begini gitu. Kita terus mengkampanyekan bahwa ayo teman-teman, pandemik yang seperti tema yang lu angkat kan, bahwa kita perlu sesuatu kegiatan yang happy di masa pandemik ini. Ya, benar. Nah, salah satunya adalah olahraga Ronet. Olahraga yang lain juga kan sama halnya. Cuman mungkin Ronet ini sedikit lebih lebih fun, dan lu nggak perlu sewa lapangan tenis gitu. Lu nggak perlu sewa apa gitu. Iya, bawa alatnya, pasang di rumah, main. 1 jam, kardio, keringetan, ketawa-ketawa, fun, sudah cukup. Untuk menjaga imun dan menaikkan imun. Ada prokesnya nggak sih, Bro?
Lu ngeluarin nggak? Kalau prokes paling standarnya sama yang lain-lain, ya paling masker aja. Pakai masker aja juga bisa kok ya. Ya, tapi kan lu kan suka main kan? Kita kan Ya. ada lingkaran di tengahnya tuh, Jo. Ya. Kan posisi kita kan begitu kan ya? Hmm. Itu aja dari satu pemain ke satu pemain aja udah 2 meter, Jo. Berarti kan sudah sesuai dengan Distancing. prokes. Iya, jaga jarak, benar. Jaga jarak. Sebenarnya. Benar. Main bola juga, Jo, itu kalau udah bikin gol mah peluk-pelukan dia. Iya, benar ya. Gimana itu? Kita sirik banget ya ngelihat di luar negeri udah bisa Euro ya kemarin. Waduh. Iya. Itu Ini gimana tuh, Jo? kapan gitu. Kok bisa Hah? mereka kok bisa bikin Wah, lu kalau Euro? ngobrol sama gue panjang, Bro. Ntar gue ngomongin konspirasi nih. Iya, jangan. Nanti aja abis ini close baru kita ngomong konspirasi deh. Bahaya kalau sama gue, ntar bisa ngobrolnya bisa bisnis farmasi lah gitu. Siapa yang diuntungkan ini nanti pertanyaan gue bisa ke sana. Iya, Nah, iya. Aduh. Terus? Oke, terus kira-kira kalau menurut lo dengan pandemi yang lama, dengan situasi yang kayak gini gitu kan, terus dengan perkembangan olahraga rodet yang juga udah mulai banyak dikenal sama orang gitu kan. Nah, apa program apa aja bro yang mau dijalanin ke depan nih sama Ronet? Oke. Yang pertama itu sekarang kita sebenarnya sih kalau ngomongin program ya, karena kondisinya yang seperti ini kan kita jadi suka serba salah ya Jo ya. Kita tuh sebenarnya tinggal menunggu selama masih sambil kampanye terus ya, dari sosmed, dari YouTube segala macam lah ya. Dari kita main jadwal mabar gitu. Kita kan suka mabar kan di berbagai Mabar. kota kan. Nah, sebenarnya tuh kita tuh sedang menunggu sekolah dibuka sebenarnya, Jo. Benar. Sekolah dibuka, ini masuk menjadi ekstrakurikuler. Yoi, sepakat tuh gue. Itu karena untuk sampai hari ini sudah ada satu sekolah di Jakarta yang memasukkan olahraga ronet ini menjadi ekstrakurikulernya, yaitu SMK PGRI 5 Jakarta Barat. SMK ya? SMK PGRI 5 Jakbar. Wih, keren tuh. Itu dia kepala sudah top. Iya, dia sudah mencanangkan ekstrakurikuler SMK PGRI 5. Ada futsal, ada ronet gitu. Ntar gue bilang juga deh ke SMK Nusantara Ciputat. Biar bisa ikutan, ya kan. Ini kebetulan yang magang di tempat gue ini anak-anak SMK Nusantara nih, multimedia. Jadi ntar gue biar bilang ke Capseknya. Ini salah satunya ponakannya Om Agung Brotowali. Oh. Om Agung Sodi. Jadi Om Agung yang nitipin ponakannya satu di sini, ternyata ada rombongan yang 5 gitu. Jadi banyak. Luar biasa. Gue pengen lah itu magang di JT Pro, gimana gue pengen magang gue. Lo harus bisa servis yang benar baru bisa. Iya. Karena kalau enggak ntar kena cemes mulu bro. Iya. Ini luar tadi biasa ada yang nyambung nih. Obrolin aja tuh katanya gitu. Oh jangan, bahaya nih, bisa panjang ngobrol konspirasi. Bahaya nih. Ini out of the box tema ntar ya kan. Iya, udah mudorot semua isinya ntar. Iya, nanti mudorot semua. Kita kan lagi ngomongin yang happy. Iya, kita lagi ngomongin sesuatu yang happy karena kesehatan mental dan kesehatan fisik nih sekarang. Aduh, ini udah bener-bener ini tuh sampai lo tahu nggak Bu? Ini bro, kemarin kan gue baru event. Itu jujur gue bulan ini tuh baru masuk 3 event. Gitu. Terus kemarin itu gue dapet event kan, terus akhirnya gue kerjain tuh. Lo tahu nggak? Itu tuh sampai gue itu mungkin dibilang nggak bersyukur, mungkin nggak bersyukur kali ya gitu. Itu sampai gue nggak mau ambil bro kerjaannya. Bukan karena gue nggak butuh duit hari gini bro, semua orang butuh duit. Cuma gue kayak lagi ada di posisi kayak bukan bosen, tapi kayak di posisi yang kayak di satu sisi gue memproteksi diri gue karena kan kalau ngomongin COVID kemarin nyokap gue sama adik gue kena tapi udah negatif alhamdulillah. Terus anak gue besok Rabu baru keluar hasil PCR-nya gitu.
kena gitu kan, udah isoman juga tapi udah mulai membaik, udah bisa nyium, udah bisa ngerasa gitu. Jadi mungkin ada satu sisi gue protection ya, protection self gitu supaya gue nggak banyak ketemu orang, tapi di sisi lain gue kayak lagi ada di saat secara mental dan secara mindset itu lagi pengen kayak gini nih. Gue lagi pengen kayak speak up, gue lagi ini ngobrolnya jadi kayak hobi gue yang baru akhirnya. Jadi kayak gue lagi pengen banyak sharing sama orang, tiba-tiba gue jadi kayak pengen ngobrol sama banyak orang, kepikiran kayak gini gitu. Jadi sampai gue baru baca rundown tuh hari H bro kemarin. Gue baru baca rundown tuh pagi gitu. Iya, baru pas GR itu gue baru run through itu baru baca rundown semua, ngechecklistin semua gitu. Jadi itu nggak pernah gue kayak gitu dan kayak ada di titik, bukan di titik jenuh juga ya, tapi kayak di titik gue ngerasa bahwa kayaknya hidup gue bukan cuma buat cari duit aja gitu loh, tapi hidup gue juga harus bisa punya legacy yang baik gitu nanti buat teman-teman, dan gue pengen ngerangkul yang lain buat, karena gue kan bukan storytelling ya, gue bukan orang yang depan kamera sendirian gitu. Nah, gue lebih seneng kayak gini nih, sharing, kita ngobrol gitu kan, apa langkah-langkah ke depan atau ide-ide ke depan gimana nih supaya udahlah kita cukup lah ngomongin konspirasi, cukup lah ngomongin tentang yang kayak gitu-gitu. Justru kita harus ngomongin besok nih kita mau ngapain nih gitu loh, ya kan. Jadi ini yang harus kita share gitu juga ke teman-teman. Makanya kenapa gue tertarik banget undang lu, karena menurut gue Ronet ini bukan cuma sekedar olahraga, bukan cuma sekedar sesuatu yang fun yang bisa menjadi solusi buat kita bersama di saat kondisi yang kayak gini, tapi ini juga bisa menjadi sebuah apa ya, kalau kita bilang project ya, bisa dibilang ada bisnis loh nanti ya, opportunity yang bisa dikembangkan dari sebuah olahraga ya. Contohnya kayak bola lah. Siapa sih yang nggak tahu bahwa bola ini perputaran duitnya sekarang miliaran gitu kan. Dari mulai jual beli pemain gitu kan, dari mulai klub ya kita bicaranya, sampai merchandise dan lain-lain, itu tuh akan menjadi sinergitas bisnis ke depannya gitu. Dan gue yakin sih Ronet ini bisa akan berkembang pesat nanti di Indonesia gitu. Apalagi dengan situasi yang orang lagi butuh banget olahraga yang fun nih gitu. Karena kalau olahraga yang bikin emosi, orang tuh lagi pada emosi bro. Gitu. Orang-orang itu lagi pada emosi. Bener gak? Terus tiba-tiba iya jadi kayak gitu. Menurut lo sendiri paling dekat nih langkah-langkahnya Ronet apa bro ke depan nih programnya? Kalau dari sisi gua sih, kalau dari dapur gitu ya, dari yang big capture-nya itu bertemu dengan ya tadi yang sempat gue bilang, bertemu dengan beberapa stakeholder yang memang bisa memberikan arahan sama diskusi untuk ini menjadi persatuan, karena kan ya itu tadi mimpinya kan jadi persatuan Jo. Iya. Persatuan. Tapi kalau program-program yang lain kita masih terbatas sama dengan, karena situasinya kondisinya PPKM, mabar-mabar masih tetap ada, chapter masih melakukan masih ada. Ya paling sebatas itu aja sih Jo. Ya karena kondisinya ini Jo yang bikin serba salah tuh gitu. Kondisi palingnya kita ngobrol sama, misalnya kayak kemarin gue ngobrol sama adalah salah satu tangan kanannya pejabat, gue bawa ini, kita ada ini jadi diundang ke sana, lalu ngobrol sama Dispora, ngobrol sama KONI, kayak gitu-gitu Jo. Dari obrolan itu ada arah-arah positif bro buat perkembangannya? Kalau supportnya mereka itu sangat positif, karena kan ini kan sebuah olahraga ya, yang akan menjadi industri juga kan ke depannya. Iya. Nah, memang fokusnya dari beberapa beliau-beliau itu memang fokusnya adalah Genta bikin ADART, lalu bikin kepengurusan, lalu diajukan kepada KONI. Mereka sih banyaknya bikin ADART, bikin kepengurusan, lalu ajukan. Iya. Mayoritas bahasanya sama Jo gitu. Benar. ADART aja dulu buat payung hukumnya kan ADART. Benar, biar bisa jadi legal organisasi ya. Ya,
Soalnya Jo, kayak perkumpulan guru olahraga Indonesia, itu tuh mereka sudah kontak bahwa Mas Genta, kalau nanti sekolah sudah buka, kami mau dong untuk mereka pengen berdiskusi untuk dijadikan ekskul. Artinya sebuah apa ya Jo? Perkumpulan guru olahraga se-Indonesia coba. Nah, Berarti kan dia ini menarik nih bro. Sekarang kalau iya. misalnya sobat ngobras ini pengen pengen nyobain Ronet nih, itu Ya, mereka harus hubunginnya gimana nih? oke. Sobat Ngobras kalau mau coba kalau belum punya alatnya ya. Ini nih dengan kalau belum punya alatnya ya. Itu bisa ikutan dulu aja ke komunitas-komunitas yang sudah ada di kotanya. Sementara kotanya tuh yang sudah ada tuh Jakarta Barat, Bandung, Bogor, Cirebon, Malang, terus Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Sementara itu baru itu. Tapi kalau misalnya mau punya alatnya kan tinggal beli aja, Jo. Nanti diajarin. Pokoknya kita bisa komunikasi deh gitu. Tapi kalau belum punya alatnya, join di mabar-mabar yang ada. Dapatnya dari mana? Follow aja Ronet Indonesia. Nanti di situ banyak ada Ronet Bogor. Googling aja Ronet Bogor, Ronet Malang, Ronet Jakarta. Nanti Ya. depannya Ronet, nama belakangnya nama kota misalnya gitu. Nanti mudah-mudahan ada di tempat apa namanya teman-teman tinggal gitu. Jadi dekat. Tinggal join Yes. aja. Tinggal join aja. Tinggal join aja ya. Jadi teman-teman sobat ngobras tuh ya, nggak usah repot, Ya, langsung bisa udah ada sosmednya semua, bisa dihubungin di situ ada kontak person ya bro berarti ya. sudah ada, nggak usah nggak bayar apa-apa, nggak usah, pokoknya tinggal datang mau olahraga aja bareng gitu. Olahraga bareng ya Gitu. gitu. Dan kalau mau pesan alatnya juga bisa lewat situ ya bro ya. Nanti bisa DM aja komunitas ke Ronet Indonesia, nanti diarahin. Karena ada alat yang spike ball ini kan dia garansinya seumur hidup, bro. Oke. Jadi kalau teman-teman beli alat olahraga Ronet, kami mereferensikan yang spike ball. Kenapa? Karena spike ball ini adalah referensi dunia untuk turnamen. Dan Mm-mm. kenapa kita make spike ball? Karena spike ball ini karena dia punya garansi. Karena dia punya garansi, jadi gak mudah, nggak Mm-mm. nggak repot pasti. Yes, nggak repot. Ya, benar. Oke, terus berarti teman-teman bisa ya langsung hubungin. Benar tadi kata Om Genta, gue ikut mensupport itu harus ada ADART gitu kan supaya Ya, ada payung organisasinya sehingga ini Ronet menjadi yes, olahraga yang besar. Sudah pasti. yes. Terus program yang paling dekat apa Om yang mau dijalanin Eh, di tengah? program paling dekat itu hari Rabu kita. Oh gini Jo, lu tahu Wisma Atlet kan? Yoi. Ya, Wisma Atlet itu kan kemarin kan sebulan yang lalu kan berkembang tuh video-video viral bahwa penghuni-penghuni atau teman-teman kita di sana ada pasien, ada nakes, ada relawan. Itu kan mereka kan Iya. berolahraga ya setiap hari kan ya. Nah, gue kepikiran langsung, wah, Ronet Indonesia harus ke sana, Jo. Karena gue yakin Oke. gitu, dengan mereka bermain olahraga Ronet, mereka bisa lebih happy gitu. Bisa lebih happy. Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan, benar. ya lebih fun. Mudah-mudahan itu bisa menaikkan imun mereka dan menjaga kestabilan tubuh dan ya dan apa ya, lebih ke dari sisi psikologis sih kalau gue sih. Karena kan happy ini kan psikologis ya. Ya, mental yang diserang, pikiran yang diserang, benar. Iya, jadi hari Rabu besok gue ke Wisma Atlet Jo memberikan beberapa perangkat alat olahraga Ronet buat didonasikan kepada Wisma Atlet. Termasuk Wih, alat yang buat dewasa dan alat yang buat anak-anak. Jadi buat yang anak-anak juga ada. berarti sekalian ngajarin juga ya? Sekalian ngajarin. Tadi baru ngobrol sama mayor di sana, humasnya, bertemu dengan bagian psikologis. Jadi di Wisma Atlet itu ternyata ada dokter psikologisnya juga, Jo. Oke. Nah, Ronet ini masuk di area itu, psikologis. Oke, berarti untuk treatment untuk supaya nggak stres ya? Iya, buat pasien, buat nakes, dan sama buat relawan. Jadi alatnya sebenarnya bukan hanya buat pasien, tapi buat semua orang yang ada di situ.
elemen-elemen yang ada di situ. Kan perawat-perawat kan sama nakes kan juga stres, Jo, di sana, Jo. Iyalah, semua stres lah Iya. pasti. Stres bisa. Jadi bukan buat pasien aja, tapi buat nakes dan relawan yang ada di Wisma Atlet. Pokoknya silahkan gunakan alat olahraga Ronet, tapi tentunya gua sama teman-teman di sini ngajarin dulu sebentar gitu. Ngajalin aja. Ya Berapa orang mudah-mudahan nanti yang sana, bro? kalau dari Bandung itu ada berempat, sama Ronet Jakarta Barat ada berempat, jadi berdelapan. 8 orang ya. Ya. 8 orang ke sana ya. Mudah-mudahan kita doain semuanya teman-teman, Sobat Ngobras. Ini bisa jadi salah satu solusi juga buat ngurangin stres mungkin ya, gitu kan. Ya. Satu kita butuh olahraga, iya pasti. Nah, Yes. tapi olahraga yang happy ya ini nih. Kadang karena olahraga itu nggak semua orang suka gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau nggak happy, Ya. nggak mau jalanin gitu kan. Nah ini kebetulan ada olahraga Ya. yang fun, yang happy gitu kan. Ini yang ngebuat kita juga secara fisiknya sehat, psikologinya apalagi gitu kan. Karena ya itu, gue Yes. seru sih mainnya, kesel gitu kan. Dan Gemes. nagih tuh itu ya nagih banget gitu, main itu tuh nagih gitu. Jadi ngebuat Iya. lihat lo ya, ntar gantian lo ya gitu kan. Kena lo ntar sama gue. Itu seru sih, apalagi kemarin tuh gue mainnya di Pokoknya puncak terakhir, terus ah. becek-becekan gitu kan, jadi bolanya makin licin tuh, ya kan. Itu makin seru tuh asli, belum dipukul kita udah kepleset ya kan. Jadi Pokoknya kalau olahraga Ronet pokoknya bakal lupa hutang, lupa masalah, lupa di rumah token sudah habis. Pokoknya wah lupa itu segala. segalanya ya. Ya, Asal jangan lupa pulang ya. jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang pasangan kita di mana ya. Iya, ketinggalan kasihkan main ya kan. Iya, iya, iya. Ya teman-teman cobain teman-teman ngobras followernya JT Pro, subscribernya YouTube JT Pro juga cobain deh olahraga Ronet. Olahraga yang lain juga bagus, cuman ayo cobain Ronet karena nanti teman-teman akan merasakan sebuah hal yang bikin nagih kalau kata Jo gitu kan. Iya, benar-benar. Ya, kan? Karena di sini teman gue bilang gini, berapa persen unsurnya? Iya, berapa persen usul? Keringetannya berapa persen? 50% katanya gitu. Hmm. Oke. Lalu 49%-nya adalah fun dan happy katanya. Oke. 1%-nya nyebelin katanya. Nyebelin. Kenapa nyebelin? Karena bolanya kecil ya kan. Dipukul susah banget gitu. Iya, Makanya iya. gue kalau ngelihat YouTube-nya Ronet Indonesia tuh, ini orang pada jago-jago banget ya mainnya ya gitu kan, bisa sampai akrobat gitu ya kan. Gila, gue bilang gokil juga nih. Iya, Asik. udah setahun atau seminggu main sekali ya. Kalau rutin kan lama-lama jadi paham kan, Jo. Iya, benar. Jadi paham. Ini gue mau nanya, sharing di luar Ronet dikit nih. Menurut lo pandangan lo tentang vaksinasi gimana, bro? Kalau menurut gua adalah ya vaksinasi yang diprogramkan oleh pemerintah ya memang bagus. Walaupun mau dibilang ya yang tadi lo ngomongin lah, tapi ya memang akhirnya gue berdamai dengan ego gue untuk melakukan vaksinasi. Karena kan kita kan bertemu sama banyak orang nih, Jo. Kita tuh bertemu Iya, banyak orang. benar. Jadi ya sepatutnya memang menjadi contoh yang baik lah. Apalagi gue membawa nama Ronet Indonesia, seluruh pemain Ronet di Indonesia itu melihat gue, Jo. Jadi Iya, benar. ya gue harus memberikan contoh yang baik. Vaksinasi itu ya baik, walaupun memang tidak 100% lu akan kebal, tetapi setidaknya adalah bisa sedikit banyak adalah apa ya, antibody lu itu ya
mungkin lebih baik lah daripada yang belum divaksinasi gitu. Jadi Iya. ayolah support vaksinasi biar ini cepat selesai. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi optimis saja bahwa ini semua cepat selesai, kembali lagi ke normal. Kita bisa kerja dengan baik lagi, dengan biasa, mencari rezeki gitu kan, dan segala macam. Iya, Gitu. benar. Terus kita kembali ke Ronet nih. Tadi gue lupa nanyain, Ya. kira-kira kalau Ronet ini nanti bisa jadi atlet nggak sih, bro? Push. Nah, teman-teman, karena kita belum ada. Coba bro, diulang bro. Tadi agak Tes. buffering. Tadi agak buffering. Ya. Jadi menjadi atlet bisa nggak? Tentu sangat bisa, karena Ronet ini kan sebuah jenis olahraga. Lalu kita juga sekarang sedang secara komunitas, kita sekarang mencari atlet nasional untuk ke Taiwan dan Belgia, Jo. Oke, untuk turnamen di sana Ya, ya. untuk turnamen internasional. Tapi lo Jadi mau adain platnas ya? nanti pasti ada pelatnas. Nah, sementara ini yang dijadwal ya, sementara ini adalah ASEAN Ronet Turnamen itu di Taiwan, April 2022. April 2022. Oke. Berarti Jadi masih nggak jauh lagi dong. ya kalau COVID-nya beres. Hmm. Kita bisa berangkat, kalau Taiwannya nutup diri kan nggak bisa juga. Iya benar. Lalu World Championship itu di Belgia September 2022. Belgia September 2022. Oke, di tahun yang sama ya berarti ya? Di tahun yang sama. Kita belum ada pemain timnas. Jadi teman-teman mungkin yang punya apa ya, yang punya visi atau pengen punya mimpi membawa Indonesia dalam sisi olahraga internasional, cobain di Ronet. Siapa tahu Yes. bisa jadi atlet nasional. Karena kita belum ada. Ya, Kalau di olahraga lain kan sudah banyak, Jo. udah banyak ya, benar-benar. Ini opportunity-nya sangat besar gitu, kesempatannya sangat Iya, besar. sangat besar. Ayolah, coba-coba berhenti dari Ya, olahraga teman-teman yang sobat sudah ngobras dijalani. ya, Ini kan hanya cobain ya. ini kan olahraga yang sama lah, seperti saya juga main bola, saya juga main pingpong, main badminton, ya Ronet juga gitu. Olahraga mah apa aja olahraga. Yes, benar. Gitu. Yang penting adalah Mantap. yang pasti adalah olahraga ini adalah olahraga yang cocok di masa pandemik karena olahraganya bikin happy gitu. Iya, benar. Olahraganya bikin happy, cocok di pas Mm-mm. pandemi ini. Bukan cuma fisik yang dilatih, tapi juga mental kesehatan dan mental. mental dan Pikiran. psikologis. Bisa Benar. mainin di rumah, bisa mainin di belakang rumah, sama di kolam renang. Pokoknya sama keluarga ini bisa dilakukan karena olahraganya sifatnya fun rekreasi untuk keluarga. Yes. Nah, kira-kira lu Gitu. kalau kalau untuk teman-teman event nih, karena kan sobat ngobrasnya juga banyak yang teman-teman event. Kira-kira buat teman-teman event ini bisa dimasukin di program apa, Bro? Ronet Yes. ini. Ronet bisa dimasukkan ke dalam program Fun Games. Fun games ya. Berarti team building gitu ya. Team building outbound. Jadi konten-konten outbound juga ini bisa. Karena kan melatih kekompakan, melatih kerjasama tim, terus karakter building, yang tadi kan yang ada jujur, integritas itu kan, ngebangun integritas. Itu kan building karakter. Iya, benar. Ini bisa Jo, jadi salah nanti satu. kalau ada event-event jadi fun games-nya boleh nih, Jo. Iya, benar. Apa Ini makanya jadi opportunity-nya ini banyak banget sebenarnya di Ronet ini gitu loh. Bukan cuma hmm, fun-nya, happy-nya, tapi juga ada opportunity industri bisnisnya yang bisa dikembangin gitu kan. Eh, iya, ya dari side event apalagi ya kan bisa buat tambahan tools buat apa jualan team building nih gitu kan. yes. Ini Hmm, bisa jadi bahan konten outbound karena kan di outbound mah kan
archery aja kan jadi konten ya, Iya, panahan. Ya, benar. Nahan aja sekarang jadi konten. Bahkan jadi apa? konten. Ini shotgun aja sekarang jadi Shotgun jadi konten. iya paintball ya, apa? Paintball. Paintball jadi konten. Artinya bisa Iya. jadi lahan industri baru bagi Jadi pengusaha-pengusaha outbound. benar. Berarti ini sebenarnya segmen pasarnya pun kalau dikembangin banyak banget ya kan. Tadi Yes. ngomongin tools ke sekolah bisa gitu kan. Mm-mm. Terus jadi ini juga solusi juga nih ya buat teman-teman sobat ngobras. Bukan cuma dari sisi olahraganya kita ngelihat bahwa ini olahraga yang baik untuk di masa pandemi ini karena Mm-mm. fun dan juga sehat. Tapi dari sisi bisnis teman-teman ini juga bisa nanti langsung DM aja ke Ronet Indonesia tuh. Ya kan kalau mau Mm-mm. kolaborasi secara bisnis gimana nih? Misalnya mau jadi supplier kah atau mau ikut ngembangin merchandise-nya kah gitu kan atau mau sebagai pemilik outbound atau Ya. mungkin ada yang kenalan outbound mau jadi tools gamenya ya kan Mm-mm. gitu atau mungkin teman-teman sobat ngobras yang mungkin kerja di corporate ya kan yang mungkin ini bisa jadi ice breaking di kantor karena ini Mm-mm. olahraganya simple jadi mungkin bisa dilakuin di dalam ruangan ya kan gitu Mm-mm. di lantai berapa gitu yang punya aula punya ruangan apa agak luas kan bisa dimainin juga jadi Tuh ini ada tuh tuh Amazon Adventure Bandung. Itu oh salah itu untuk satu, bahas outbound asik tukang iya, outbound muncul wede itu pengusaha pengusaha outbound di Bandung tuh. wih Namanya Om Andi. Om Andi. nah itu Ada langsung jualan tuh di grup yuk yang di grup di grup event Indonesia ada Om Andi di grup event Indonesia. oh event Indonesia ada ya Ada beliau. Itu salah satu pemain Ronet juga tuh yang mahir tuh. wah ntar gue minta diajarin om Mm-mm. ada konten menarik Ronet for Fun Game wah boleh deh ini temen-temen nih itu di mana om di YouTube ya atau di mana Apanya? itu konten menarik itu maksudnya apa nih maksudnya programnya atau bikin konten konten khusus Ronet Beliau Om Andi sudah mengaplikasikan Ronet di klien-klien outbound-nya. oh Itu oke itu udah itu berat udah masuk dalam itu berat. program ya Bang. Jadi dia sudah mulai menjual konten Ronet di klien-klien yang memakai jasa outbound-nya. hmm, Harusnya beliau itu memberikan royalti sama saya itu ya. asik tuh Hmm. om itu harusnya bayar tuh 1% dari setiap penghasilan jadi bukan cuma kena Di PPh 23 sama PPN 10% ya kan ada juga nih copywriting publisher gitu Andi, lu kan udah pakai Ronet tuh. Kalau lu jualan sama apa outbound tuh, gua nggak dikasih ini royalti lu. nah royalti itu cenah cenah Cenah, cenah. Gitu. bener-bener nyebelin tapi ngangenin main Ronet ini mainnya sampai Hmm. jatuh-jatuh tapi seru nah, Nanti Rini belum ketemu saya ya, main langsung ya sama saya ya. nah itu bener Eh, tadinya mau disiksa itu ketemu Jo. bareng lo main sama Anji tapi nggak jadi Hmm. Iya. Jo, lu kalau kalau nanti ketemunya sama gua, sama Om Andi, wah Jo, lu pasti udah lari-larian Jo, disiksa sama kami. wah perut gue langsung mengecil mendadak nih Gitu. Ya kira-kira alat gitulah. alat banyak keluar tuh waduh mantap om banyak yang sewa ya Iya. akhirnya jadi solusi jadi berarti jadi solusi juga nih buat Om Andi nih ya jadi apa nambahin maksudnya di kondisi hari ini jadi apa menggantikan income yang lain gitu ya bisa menggantikan income yang Bisa, lain bisa. Karena kan karena kan beberapa perusahaan outbound juga kan mereka memerlukan konten-konten yang baru ya buat jualan ya. Mm-mm. Mm-mm. Karena kan kita aja secara pribadi ya, kalau ada misalnya, kita mau ada gathering outbound, kontennya kan kalau nggak paintball, camping, terus apa namanya tuh
game building gitu loh, yang mindah-mindahin air lah, apalah gitu Iya, kan. gitu-gitu kan, pindahin air, terus apa, ya trampolin lah, apalah. Iya. Nah, Ronet ini kan bisa jadi teman outbound sebenarnya. Iya. Tuh. Jangan salah, bisa turun 13 kilogram berat badan dalam 2 bulan, Wah, Bro. mau tuh gua Om, 13 kilo, Ya, 2 bulan. iya dong. Ayo lu. Lu nya kagak mau. Lu pokoknya sehari misalnya 30 menit aja Iya ya, muter-muter. Itu aja. benar, 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 benar. Kita akan kita akan memainkan lagi nih, udah lama nggak main nih. Kita akan coba 30 lagi programnya. 30 menit, Jo. Bisa lah, cuma 30 menit sehari mah. Bisa, bisa, bisa. Nanti coba Iya. teman-teman di CT ya, di program ya, ini semua harus cobain Ronet nih, experience Ronet nih. Minimal Benar. minimal buat diri sendiri lah. Minimal buat diri sendiri aja. Iya, benar sih. Seru sih mainannya. Ya, Nanti studio gue iya. kosongin deh khusus buat set Ronet. Iya. Nanti kata-kata kebun binatang keluar semua tuh kalau Iya, benar tuh. itu kalau lu live kali ya, live gitu ya, kayaknya tuh wah, keluar semua itu kata-kata itu. Anjir lah, anjir, goblok. Gitu. Seru, seru, seru. Nah, ini Om terakhir nih. Ya, yes. Apa menurut lo ini? Lo bakal balik gak Om ke dunia event ini Om? Dengan kondisi pandemi yang kayak gini. Ke depan prediksi lo gimana Om? Jo, dunia event lah yang membesarkan Genta Fajar, Jo. Nah, kalau soal pertanyaan kembali atau tidak pada saat ini sudah normal, gua pasti akan kembali. Tetapi mungkin dengan cara yang sedikit berbeda. Halo? Coba diulang Om, buffering. Ya, kalau pertanyaannya kembali, pasti kembali ke dunia event. Karena masih banyak juga teman-teman yang masih percaya sama Bak Pauing inilah ya. Ya. Gitu. Nah, cuman mungkin nanti setelah normal, mungkin caranya saja yang sedikit berbeda. Mungkin akhirnya begitu menerima orderan atau menerima project, mungkin yang mengerjakannya ya sekarang mah teman-teman lah yang di bawah. Tapi kalau kembali atau enggak, pasti kembali, Jo. Kembali lah. Karena dunia event yang membesarkan kita-kita juga gitu. Yoi. Nanti kembalinya dengan nama Baron, ya kan? Baron is back. Iya, benar. Baron is back gitu ya. Baron is back. Gila itu. Kita dulu lari-larian eventnya ya sebelum pandemik ya. Ya, itulah. Loh. Nanti gue mau bikin apa Ronet virtual nah. Ya itu belum kepikiran tuh, Jo, kayak gimana. Ntar nggak tahu kalau lu punya kreatif kali nggak, gua nggak ngerti itu. Iya kan, Ronet virtual. Kalau Nanti Jo, gini, Jo, tim. kalau nanti lu bikin ronet virtual yang bisa melibatkan banyak orang yang baru, kalau soal misalnya, Om, support dong, misalnya dapat hadiah spike ball set buat peserta, nanti lu ngomong sama gua. Oke. Gitu. Jadi kita akan support lah, maksudnya dari gue punya ide ini bikin video virtual biar orang makin banyak yang tahu. Nanti misalnya gue support apa, hadiahnya apa, kayak gitu-gitulah. Yoi. Hi guys, I'm trying to build the largest spikeball community. Would be great if you gave me a follow and send me your picture and video. Oh, Spikeball 21. Oke. Yes. Nggak tahu dari mana itu dia. Nggak tahu nih dari mana nih, dari asing nih kayaknya nih. Kalau udah Punya nge-live sama Ronet Indonesia. Ya, kalau nanti punya ide Ronet virtual, kayaknya it's awesome, amazing itu. Ya, benar. Dan Gua jadi ngerti. sesuatu. Gue belum ngerti gimana caranya. Nanti gue coba diskusi sama tim konten gue ya. Mungkin dia Siap. punya sesuatu yang bisa dikombinasikan dan dikolaborasikan, kan jadi seru. Siap. Nanti kalau buat hadiah, nanti bisa ngobrol sama gue. Toh, sponsor juga nanti bisa kan, banyak. Tenang aja. Tenang aja. Iya. I just start today. Spikeball 21 ini siapa ya?
Dari asing. Biasanya biasanya komunitas-komunitas spikeball, Ronet. Spikeball Ronet. Oke. Mm-mm. Jadi gitu. Ada yang mau disampaikan Om terakhir Om sebelum menutup kesempatan kita hari ini buat Sobat Ngobras tentang Ah, pandemi, bagaimana menjadi seseorang yang lebih happy dan sehat. Silakan. ya buat teman-teman sobat ngobras, pandemi ini kan memang meluluh lantakan bukan hanya ekonomi, bukan hanya kesehatan mental, jiwa dan raga ya, tapi ini ini sebuah era yang dimana kita tidak akan lupa lah. Nah, sangat penting pada masa sekarang ini mencari sebuah kegiatan, walaupun kita tetap di rumah saja, banyak di rumah, carilah kegiatan yang baik yang sekiranya bisa menunjang dari sisi mental dan psikologis ya. Apa aja sih sebenarnya? Bisa main dengan keluarga. Sebenarnya kan kayak main-mainan yang apa ya? Apa tuh Jo, kalau zaman lu main karet itu loh, main karet itu kan Oh, lompat tali. lompat tali zaman anak kecil itu kan juga fun kan, ketawa-ketawa Iya, kan. benar. Sebenarnya apapun bisa jadi sebuah kegiatan yang baik. Yang penting adalah sifatnya olahraga, sifatnya bikin fun, bikin happy. Karena untuk saat ini kita membutuhkan itu semua gitu. Iya, benar. Menjaga mindset, pola pikir untuk tetap berpikiran baik. Halo, Om, buffering nih. Buffering guys, sabar ya. Ya beginilah kalau kita live Instagram atau live apapun sekarang berhubungan sama jaringan. Jadi semua tergantung jaringan nih. Wah, mentang. Tentanya ternyata harus keluar sebelum waktunya. Kita coba untuk cek lagi apakah Om Genta bisa diundang lagi. Ya guys, kita tadi banyak ngobrol sama Om Genta Fajar. Beliau adalah owner dari Bakpao Ing dan juga pelopor dari olahraga Ronet Indonesia. Tadi lagi asik-asik ngobrol, mau penutup ternyata beliau buffer karena jaringan, karena sinyal sepertinya. Oke, nggak apa-apa, nanti next aja kita akan ngobrol lagi sama Om Genta Fajar tentang perkembangan Ronet. Tapi kesimpulan pada malam hari ini, cari olahraga yang bisa bikin teman-teman happy, karena bukan cuma sekedar fisik aja, tapi juga psikis kita, mental kita juga harus selalu mendapatkan suntikan ya, gitu dalam bentuk sesuatu yang happy, sehingga kita tetap punya pikiran yang selalu positif dan yakin bahwa pandemi ini akan cepat berlalu, gitu teman-teman. Terus yang mau daftar Ronet, yang mau ikutan Ronet menjadi salah satu solusi dari olahraga yang happy. Itu bisa langsung aja DM ke Instagramnya Ronet Indonesia. Yang pengen tahu, ada 13 cabang sekarang tersebar di Indonesia. Terus kemudian YouTube channelnya juga ada, Ronet Indonesia. Teman-teman bisa cek, bisa lihat bagaimana cara mainnya. Di situ semua ada video-video tutorialnya tentang Ronet Indonesia. Gitu. Dan programnya cukup menarik untuk pandemi ini. Kemarin sempat ada turnamen nasional, terus kemudian juga minggu ini, hari Rabu besok, Ronet menjadi salah satu part of volunteer, di mana teman-teman Ronet ini akan datang ke Wisma Atlet yang merupakan tempat untuk isolasi para penderita COVID di sana. Itu ikut mensupport dengan menyumbang alat dan memberikan treatment secara moral dan mental dan kesehatan pastinya, dengan mengajarkan dan menyumbang alat Ronet di sana untuk dimainkan oleh para teman-teman yang sedang isolasi di sana, gitu. Oke.
Terima kasih Sobat Ngobras yang sudah bergabung di malam hari ini di episode yang ke-10 bersama dengan Genta Fajar, pelopor dari olahraga Ronet Indonesia dengan tema pentingnya olahraga happy di tengah pandemi. Karena bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, jiwa, pikiran, itu juga harus kita jaga bersama-sama di situasi pandemi kita hari ini. Terima kasih. Tadi belum sempat ditutup sama Om Genta, ternyata sinyal di Om Genta karena ada di kota Bandung mungkin lagi kurang bagus. Jadi kita terputus hubungan online-nya. Nanti mungkin kesempatan yang berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih buat Sobat Ngobras. Selamat berjuang, semangat terus, stay healthy, jaga kesehatan teman-teman, dan tetap harus selalu berpikirnya positif. Tapi harus stay negatif untuk swab test gitu. Jangan sampai teman-teman ada yang terkena. Jaga kesehatan semua, jaga prokes dengan baik, dan tetap waras, dan selalu menerima pemberitaan-pemberitaan yang tidak hoax ya gitu, sehingga pikiran kita juga tidak tercampur-campur dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar gitu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ngobras di episode yang berikutnya. Tunggu terus update-nya, siapa bintang tamu menarik di Ngobras, akan selalu kami update, kita posting terus di feed atau beranda dari JT Production Jakarta Show Management gitu. Untuk yang belum lihat siaran langsungnya, nanti akan ada siaran ulangnya, teman-teman bisa tonton di YouTube JT Production Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.